Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita merenung bahwa kita di dunia ini tidak akan lama. Semua manusia yang ada di dunia ini tidak akan bisa bertahan lama di dunia ini. Orang sakit tidak bisa bertahan lama, orang sehat pun juga tidak akan bisa hidup lama. Orang miskin tidak akan bisa berlama-lama di dunia ini. Begitu juga orang-orang kaya juga tidak bisa berlama-lama di dunia ini. Kalaupun orang itu dijadikan oleh Allah orang yang paling kaya di dunia ini, orang yang paling berkuasa di dunia ini kelihatannya, orang yang paling sehat, orang yang paling bahagia, orang yang paling sakti, sudah paling semua. Itu pun juga dia tidak akan bisa berlama-lama di dunia ini. Semua akan ditinggalkannya. Kerikil satu pun tidak akan dibawa. Maka kalau orang itu mau merenung, mau berpikir, betul-betul bodoh orang-orang yang membanggakan dunia ini. Orang yang bangga dengan dunia ini bodoh. Ya, sebentar saja, kemudian ditinggalkan semuanya. Setelah diangkat jadi raja, maka diangkat ke kuburannya. Inilah manusia di dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini memberikan peringatan kepada manusia. Wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sekali-kali menipu kamu kehidupan dunia ini. Jangan sekali-kali menipu kepada kamu si penipu, yaitu syaitan. Dunia ini menipu. Kelihatannya seperti hebat, kelihatannya seperti besar, tapi hakikatnya kosong, nggak ada apa-apanya. Mana raja-raja yang katanya dulu hebat-hebat itu? Mana raja Persia yang katanya kekuasaannya separuh dunia itu? Mana raja Romawi? Mana Brawijaya, raja Majapahit? Mana patihnya yang namanya Gajah Mada? Di mana? Seolah-olah tidak pernah hidup di dunia ini.
Mana Bung Karno yang katanya kalau berpidato bisa memukau seluruh orang? Mana dia? Mana Pak Harto? Mana dia? Mana Gus Dur? Di mana dia? Sebentar lagi juga orang-orang akan tanya. Kita pun seolah-olah tidak pernah hidup di dunia ini. Berlalu pergi. Orang-orang biasa tidak bisa berlama-lama di dunia ini. Orang-orang yang luar biasa pun juga tidak bisa berlama-lama di dunia ini. Sampai orang-orang suci, para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam pun juga tidak bisa lama di dunia ini. Karena apa? Karena memang manusia diciptakan oleh Allah bukan untuk dunia ini. Masalahnya ini. Manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Sedangkan dunia ini fungsinya adalah untuk ujian. Dunia ini maksudnya hanya untuk ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kehidupan dunia ini Allah jadikan untuk ujian. Allah hendak menguji ayyukum ahsanu amala, mana yang paling baik di antara kamu amalnya. Tapi kita harus paham, Allah menguji itu bukan karena Allah ingin tahu. Allah sudah tahu segala-galanya. Tetapi Allah itu menguji supaya kita ini loh tahu. Supaya kita tahu siapakah orang yang baik amalnya, siapa yang tidak baik amalnya. Supaya kita tahu siapa yang layak menjadi kekasih-kekasih Allah, masuk dalam surga Allah, dan siapa yang tidak. Di dunia ini untuk ujian. Dunia ini diberikan untuk menguji kita. Maka Nabiullah Sulaiman alaihissalam diberi oleh Allah kerajaan yang luar biasa, kekuasaan yang luar biasa. Rakyatnya itu dari kalangan manusia, kalangan jin, bahkan binatang-binatang pun menjadi rakyatnya. Kalau musyawarah itu semulai kan Nabi Sulaiman itu yang datang bukan hanya manusia saja. Soft pertama manusia-manusia, soft kedua jin-jin, soft ketiga binatang-binatang, harimau, kucing, burung-burung, semua ikut musyawarah. Bagaimana kehebatan kerajaan Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman faham bahwa ini bukanlah satu kesuksesan, ini ujian. Hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah anugerah Tuhanku, karena hendak menguji. Tuhanku hendak menguji apakah saya syukur, apakah saya kufur. Di orang yang miskin itu juga diuji oleh Allah. Orang yang kaya itu juga diuji oleh Allah. Orang yang sakit itu diuji oleh Allah. Orang yang sehat itu pun diuji oleh Allah. Semua dalam ujian. Siapakah yang lulus?
Orang yang dalam keadaan sakit, keadaan sehat, keadaan kaya, keadaan miskin, tetap istiqomah, hatinya bergantung kepada Allah, istiqomah menjalankan perintah Allah, istiqomah menjauhi larangan Allah. Inilah orang yang sukses. Kalau orang kaya, hatinya istiqomah bergantung pada Allah, amalannya istiqomah dalam syariat Allah, perintah-perintah Allah dikerjakan, larangan Allah dikerjakan, maka dia lulus. Kalau orang miskin, mengkis-mengkis, sakit-sakitan, tapi hatinya senantiasa tawajuh pada Allah, amalannya mengikuti sunnah Rasulullah, seluruh larangan-larangan Allah ditinggalkan, ini orang sukses. Kemudian tidak lama dihantar menuju tempat balasan, tempat kemuliaan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga termasuk kita. Orang yang merasa sukses dengan dunia ini, sedangkan dia imannya lemah atau rusak, amalannya rusak, maka itu seperti anak kecil masuk ujian SD. Dalam ujian SD itu oleh gurunya, anak kecil tadi dikasih kursi yang bagus, dikasih susu, gurunya tersenyum-senyum, sehingga anak kecil tadi salah paham. Saya sudah sukses saya. Padahal waktu soal-soal ujian itu dikeluarkan, satu nomor pun nggak bisa jawab, nilainya 0. Terus dia pulang ke rumah, ditanya sama ibunya, bagaimana nak ujiannya? Alhamdulillah, sukses bu. Kamu kelihatannya nggak pernah belajar bisa sukses. Iya, saya ini memang orang sukses. Bagaimana ceritanya? Ceritakan sama ibu. Tadi kursinya empuk bu, dikasih susu sama Pak Guru, dan Pak Guru senyum-senyum saja. Teman-teman juga melihat saya semua tersenyum. Maka saya sukses. Bisa nggarap soal ujian atau tidak? Ya, kalau itu nggak bisa bu, nggak bisa. Tapi saya tetap sukses. Oh, kamu ini betul-betul anak yang tolol. Sudah nggak lulus, nggak ngerti kalau tidak lulus. Itu bukan hanya tidak lulus, tolol, goblok kamu ini. Kelihatannya cerita ini lucu sekali. Sedangkan kebanyakan manusia itu nasibnya di dunia ini seperti itu. Pokoknya kalau sudah rumahnya bagus, mobilnya bagus, sudah sukses. Bagaimana Pak kamu? Alhamdulillah sudah sukses. Rumah sudah ada, anak sudah jadi sarjana semuanya, badan sehat, sawah ombo, apalagi sudah sukses saya. Sholat apa tidak Pak? Lah kalau itu belum katanya. Nanti aja kalau sudah mau mati sholat. Inilah nasib kebanyakan manusia. Padahal manusia itu dikirim oleh Allah ke dunia ini untuk ujian. Enggak dipikirkan ujiannya lulus atau tidak, yang dipikirkan kursinya empuk atau tidak, makannya enak atau tidak. Padahal dikirim ke dunia untuk ujian, enggak mikir ujiannya.
Maka semulaikan Allah Ta'ala, bagaimana supaya kita lulus ujian itu bagaimana? Ujian ini lulus bagaimana? Ujiannya di dunia ini cuma 2 aja sebetulnya. Judulnya ujian itu cuma 2 aja, nggak banyak-banyak. Dan jawabannya pun sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW. Tapi anehnya itu malah banyak yang nggak lulus. Ujiannya cuma 2. Ujiannya apa juga sudah dikasih tahu oleh Allah melalui Rasulullah. Jawabannya juga dikasih tahu. Malah nggak lulus. Apa nggak aneh itu cuma kan? Apakah ujiannya itu? Pertama kali adalah ujian iman. Jawabannya la ilaha illallah. Yang kedua kali ujian amal. Jawabannya Muhammadur Rasulullah. Ini kalau sudah, ini kok mantep betul ya, sudah lulus, masuk surga. Lah mudah aja loh Pak. Kok ya nggak pada bisa tuh, gimana tuh orang-orang itu? Lah iya. Nah, ini maksudnya bukanlah hanya sekedar ucapan. Bagaimana la ilaha illallah itu tertanam dalam hati, merasuk dalam hati, menjadi darah daging kita. Keyakinan yang mantap, perasaan yang dari lubuk hati betul bahwa yang berkuasa di alam semesta ini hanya Allah, sehingga yang pantas disembah hanya Allah. Makhluk tidak berkuasa, yang menciptakan makhluklah yang berkuasa. Raja-raja tidak berkuasa, yang menciptakan raja-raja itulah yang berkuasa. Negara-negara tidak berkuasa, presiden-presiden tidak berkuasa, yang menciptakan mereka lah yang berkuasa. La ilaha illallah. Yang kelihatannya dari makhluk, hakikatnya bukan dari makhluk. Yang kelihatannya dari makhluk itu sebetulnya dari yang menciptakan makhluk. La ilaha illallah. Kullun min indillah, semua dari Allah. Hadirin dimuliakan, kalau orang itu dikasih tahu Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, menciptakan cakrawala, alam semesta, ini kebanyakan orang ya langsung paham, ya. Tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu negeri pun, tidak ada satu insinyur manapun yang ngaku pernah membuat langit, membuat bumi. Nggak ada. Ini semua orang kalau otaknya waras akan ya gitu tok. Tetapi semulaikan, kalau kita ditanya mengenai kehidupan manusia ini, maka banyak orang salah paham. Seolah-olah manusia itu bisa berbuat sendiri-sendiri tanpa Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kalimah untuk membersihkan iman kita, membersihkan hati kita ini. Perbuatan-perbuatan manusia ini pun semua dikontrol, dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimah itu adalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan tanpa Allah.
Manusia itu kelihatannya bisa berbuat begini, bisa berbuat begini, kelihatannya aja. Hakikatnya semua itu dikendalikan oleh Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kamu tidak bisa berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Manusia itu pengen tok tuh nggak bisa kalau nggak ditolong oleh Allah. Pengen tok nggak bisa kalau tidak ditolong oleh Allah. Yang mendatangkan rasa takut, yang mendatangkan rasa tenang, bukanlah keadaan-keadaan ini, Allah yang mendatangkan. Nah, oleh karena Allah Ta'ala, orang yang berpikiran dangkal mengira bahwa yang menakutkan itu adalah senjata-senjata. Tidak, bukan senjata yang menakutkan. Bukan tentara-tentara yang menakutkan. Yang menakutkan pada hakikatnya adalah Allah. Lihatlah tentara-tentara beberapa ribu, semua membawa bedil, semua membawa granat. Ini presiden nggak bawa apa-apa, tapi semua takut sama presiden ini. Nah, kenapa? Allah bikin mereka takut. Lihatlah kopral-kopral itu masih sehat-sehat, kuat-kuat. Jenderal-jenderal itu sudah tua-tua. Nah, kok kopral-kopral itu jadi takut sama jenderal ini? Berapa ribu? Ayo ke sana, semua ke sana, semua. Ke sini, semua ke sini, semua. Kenapa? Kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang bikin mereka takut. Allah Subhanahu wa taala yang berikan mereka taat. Dan kalau Allah menghendaki, bisa saja Allah rubah yang tadinya taat jadi tidak taat, yang tadinya takut jadi tidak takut. Istri saya ini kok tidak taat sama saya. Memang Allah gerakkan begitu, Pak. Nah, terus bagaimana? Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Enggak usah ngomel sama istrinya, enggak usah marah-marah. Hubungan kita kepada Allah kita perbaiki. Nanti tiba-tiba jadi baik semua. Ada seorang ulama pergi ke pasar, dia melihat ada kuda gede, besar, indah, dijual dengan harga sangat murah. Maka beliau heran, tanya sama pemilik kuda ini, berapa kuda ini dijual? Sekian. Loh, kok murah sekali? Iya. Kenapa kok murah sekali? Karena kuda ini nakal sekali, Pak Kiai, nakal. Untuk Pak Kiai gratis pun boleh, nggak usah beli. Nah, ini setiap orang nunggang ini mesti dijatuhkan. Saya juga nggak berani nunggang ini. Pak Kiai mau, silakan bawa, ada gratis. Oh ya, enggak, saya beli. Kemudian kuda tadi dibisiki sama Pak Kiai. Hei kuda, saya dulu juga nakal kayak kamu. Tapi saya sudah tobat. Nah, maka kamu jangan nakal lagi ya. Maka yang pemilik kuda itu heran. Kuda kok tidak ngomong, apa ya paham? Kalau Allah memahamkan, kalau Allah memahamkan, ya paham. Walaupun manusia kalau Allah nggak memahamkan juga nggak akan paham. Yang penting Allah, ya Allah pahamkan nih kuda. Hei kuda, saya sudah tobat loh, jangan nakal loh. Langsung ditumpai sama Pak Kiai, ditunggangi. Langsung nurut mereka. Kuda sudah nggak lari-lari lagi. Diceritakan sama para ulama begitu itu. Maka masalah kita ini sebetulnya dunia ini hanya dengan Allah. Pokoknya dengan Allah itu baik, dengan lain-lain itu mudah.
Tapi setan itu menipu kita. Kamu masalahnya dengan istri, masalahnya dengan anak, masalahnya dengan tetangga. Oh, kamu punya banyak masalah. Ndak. Masalah saya bukan dengan istri. Masalah saya dengan yang menciptakan istri, yang mengendalikan hati istri, Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah saya bukan dengan tetangga, masalah saya bukan dengan takmir masjid, masalah saya bukan dengan pemerintah, masalah dengan pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ridha kepada saya, beres. Kalau Allah tidak ridha, bagaimana mungkin bisa beres? La ilaha illallah. Nah, ini ujian pertama ini. Ini baru bimbingan ujian, belum ujian betul. Ini bimbingan ujian. Nanti sampai dalam perjalanan hidup ini kita akan diuji oleh macam-macam. Apa kita kalau menerima ujian itu kembali kepada Allah, apa terus bingung mubeng antara makhluk ke makhluk? Maka seorang petani memberi nasihat kepada petani yang lain. Diceritakan dalam surat Kahfi. Petani dakwah kepada petani. Walaula iddakhalta jannataka qulta ma Allah la quwwata illa billah. Hei saudaraku, kalau kamu masuk ladang kamu, ucapkanlah Masya Allah. Segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan tanpa pertolongan Allah. Ucapkan begitu. Jangan yakin sama sawah, jangan yakin sama kekuatan kita yang bisa macul meluku nggaru. Jangan. Yakinlah bahwa kekuatan manusia itu hanya dari pertolongan Allah. Tapi petani ini ndablek, nggak mau dengar. Alah, orang dakwah yang begitu itu sama-sama petaninya aja kok. Langsung dia pergi ke sawah. Nggak usah didengar itu ngomongan orang itu. Langsung pergi ke sawah. Ternyata sawahnya sudah ludes, hancur. Masya Allah. Lah kok ludes kayak begini? Ini dalam surat Kahfi diceritakan. Maka orang itu kalau sudah mendengar nasihat agama, diingatkan kepada Allah kok ndablek, nanti itu kalau nggak diampuni oleh Allah celaka akhirnya. Hadirin dimulakan Allah. Ini ujian pertama. Bagaimana kita kemana saja, di mana saja, yakin hanya kepada Allah SWT. Berharap hanya kepada Allah SWT. Berdoa merengek kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dalam syairnya orang Arab yang dibaca santri-santri itu bagaimana itu? Allah 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 malana maulan siwa Allah kullama nadaitu ya Rabb qala ya abdi anallah. Itu syairnya santri-santri kalau malam Kemis itu begitu. Allah 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 malana maulan siwa Allah. Tidak ada bagi kami penolong selain Allah. Kullama nadaitu ya Rabb, setiap aku memanggilnya ya Rabb, hai Tuhanku. Qala ya abdi anallah, maka Allah berfirman, hai hambaku, aku adalah Allah. Itu malaikat orang iman tuh begitu. Ada apa-apa ya Allah. Satu hari baginda Nabi istirahat di bawah pohon, tahu-tahu orang kafir datang bawa pedang. Pedangnya diangkat di atas kepala Nabi. Hei Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan kamu sekarang? Maka Nabi dengan tenangnya, Allah. Langsung pedangnya jatuh blok. Terus diambil oleh Nabi, diangkat oleh Nabi. Ayo,
Sekarang siapa yang bisa menyelamatkan kamu? Muhammad, maafkan saya Muhammad. Nah. Dah, kamu pulang sana ya, pulang. Setelah pulang cerita sama teman-temannya, nggak ada orang baiknya kayak Muhammad tuh nggak ada. Sudahlah ikut aja sama dia. Ini ahlul yakin namanya kan, ahlul yakin tuh begitu. Makanya apa-apa kita mulai dengan bismillah. Maksudnya bismillah itu kita minta tolong sama Allah. Mau makan, bismillah, dirasakan betul. Kita hari juga sudah bismillah, ini enggak dirasakan. Padahal ujian itu ujian hati, ujian mulut, ujian otak, ujian seluruh badan kita. Kalau kita mengucapkan bismillah, hatinya juga, ya Allah aku minta tolong nih ya Allah. Makanan tidak bisa mendatangkan manfaat kecuali dengan pertolonganmu. Minuman tidak bisa mendatangkan kesegaran kecuali dengan pertolonganmu. Obat tidak akan mendatangkan kesembuhan kecuali dengan pertolonganmu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku minta tolong kepada engkau ya Allah. Tidak minta tolong sama obat, sama nasi, sama sego, sama apa, tidak. Inilah bismillah. Nabi mengatakan, apa saja yang kamu mulai dengan bismillah nanti barokah. Tapi kalau tidak kamu mulai dengan bismillah, barokahnya berkurang. Kalaupun ada barokahnya tidak sempurna. Kalaupun sempurna, sempurna di dunia. Di akhirat nggak dapat pahala. Maka apa-apa kita mulai dengan bismillah. Barang siapa kumpul istrinya mengucapkan bismillah, maka nanti kalau jadi anak, setiap anaknya bernafas dia dapat pahala. Maka anaknya banyak, pahalanya tambah banyak. Karena ini dimulai dengan bismillah, dengan yakin kepada Allah. Ini ujian pertama. Ujian yang kedua, ujian amal. Jawabannya Muhammadur Rasulullah. Amal apa saja yang kita pikir, bagaimana kita mengikuti arahan Rasulullah SAW. Amal apa saja. Termasuk arahan Rasulullah adalah mengikuti para sahabat. Itu arahan Rasulullah termasuk. Maka sangat keliru kalau orang mengatakan saya ikut Nabi apa ikut sahabat. Itu keliru. Ikut sahabat itu bagian dari perintah Rasulullah SAW. Ini nanti akan Ramadan sebentar lagi. Ada orang tanya, kalau terawih 21 tuh Sayyidina Umar, kalau 11 Nabi. Keliru kamu itu. Ya. Keliru ini nemen itu. Ya. Ikut Sayyidina Umar itu perintah Nabi. Nabi mengatakan ikuti Abu Bakar Umar ini. Kamu ikuti aja. Ya. Kamu kira yang mau ikut Nabi itu kamu saja. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar lebih lagi mengikuti. Sudah kamu ikut aja. Insyaallah boleh kan? Ini bicara khilafiyah, katanya dakwah nggak boleh bicara khilafiyah. Ini terlanjur tadi semalekan. Karena saya ini sudah bicara khilafiyah tiap hari gitu. Jadi akhirnya di forum dakwah juga bicara khilafiyah. Tapi ini khilafiyah yang tidak membahayakan, ini penting malahan. Biar ngerti orang itu. Ikut sahabat itu bagian dari perintah Nabi. Ikut para ulama itu bagian dari perintah Nabi. Nabi itu semula kan Al-Imam Asy-Syafi'i itu lahir tahun 150. Sebelum Imam Syafi'i lahir itu baginda Nabi sudah cerita, nanti Imam Syafi'i akan lahir itu sudah cerita.
Sebelum Imam Malik lahir 100 tahun, 140 tahun sebelumnya, lebih dari itu Nabi sudah cerita Imam Malik kan lahir. Maka kita ini jangan sembarangan sama para imam-imam itu. Nah, ikut Nabi apa ikut Imam Syafi'i? Oh, keliru. Istighfar. Nah, ini wong kan diadab kuwi jenenge. Para imam-imam itu orang yang paling ikut Nabi. Cuman kadang-kadang ada orang-orang tidak paham. Yang salah bukan mereka, yang para imam itu yang salah, yang nggak paham itu. Insyaallah malaikat. Ini penting malaikat. Nah, zaman ini wong keminter. Perasaannya wis ngungkuli, wis hurduk. Hurduk piye? Nah, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan teman sendiri semua nggak apa-apa gini ya. Nggak apa-apa, tapi harus dihafalkan ini, untuk ngerti betul. Pemahaman-pemahaman yang tidak lurus harus diluruskan. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa taala, ujian amal bagaimana kita ikut Nabi dalam seluruh kehidupan kita ini. Di rumah yang kita pikirkan bagaimana ikut Nabi di rumah, di masjid bagaimana ikut Nabi di masjid, di sawah bagaimana ikut Nabi di sawah. Baru itu lulus ujian amal. Kalau mau makan itu pikirnya jangan lauknya apa, sate, gulai, krengsengan, jangan gitu. Itu namanya orang nggak mikir ujian. Bagaimana makan dengan cara Nabi. Ya. Kalau di masjid pikirannya jangan, wah sudah capek saya, mau tidur saya, terus langsung delosor kayak ulo. Jangan. Sunnah Nabi di masjid itu bagaimana? Masuk masjid, kasih kaki kanan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad waftah li abwaba rahmatik. Niat i'tikaf. Kalau tidur pakai adab tidur. Walaupun orang itu tidur semuanya kan ikut sunnah Nabi, nanti tidurnya itu jadi barokah. Tidurnya mendatangkan hidayah. Seperti cerita Isra Mi'raj. Cerita Isra Mi'raj itu asal mulanya itu Nabi tidur loh semuanya kan. Tidur, tahu-tahu malaikat Jibril datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tuhan dipanggil oleh Allah untuk puter jagat. Dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ke Sidratul Muntaha. Kita mau jalan-jalan lihat surga, lihat neraka. Dan Tuhan diminta untuk ngimami seluruh para nabi, para rasul yang ada di langit. Para nabi, para rasul itu arwahnya di langit sana. Nabi diperintahkan naik ke sana untuk ngimami seluruh nabi, seluruh rasul di sana. Asal mulanya itu loh gara-gara tidur di Masjidil Haram. Tahu-tahu melejit tidak karuan derajat beliau. Maka kita tidur pakai adab tidur. Nanti bangun tidur itu kalau nggak bisa Isra Mi'raj ya minimal tuh imannya naik lebih baik dari sebelumnya. Tapi dalam kitab Riyadhus Shalihin diceritakan ada orang tuh tidur, bangun tidur imannya sudah merosot. Tidur lagi, merosot lagi. Tidur lagi, merosot lagi. Sampai akhirnya iman tipis, kecil sekali. Habis untuk tidur itu. Ya kan aneh itu semuanya kan. Ini namanya tidur yang tidak barokah itu. Ya, kalau tidur barokah bisa-bisa Masya Allah ya, imannya jadi naik, ilmunya jadi bertambah. Kayak ceritanya Syekh Muhammad Ilyas, dapat ilham perjuangan ini banyak yang beliau dapatkan waktu tidur. Ini tidurnya para wali-wali Allah tuh bangun tidur tambah ilmunya.
Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Itu tidaklah sulit bagi Allah, mudah saja bagi Allah. Malaikat Allah Ta'ala, saya tidak dapat cerita dari satu kiai saya, itu punya murid tidur. Bangun tidur itu sudah hafal satu kitab, namanya kitab hikam. Loh, lah kamu kok tahu tuh hafal tuh? Kang. Tadi saya tidur, perasaan saya itu ngaji 1 bulan. Padahal tidurnya cuma beberapa jam aja. Perasaannya ngaji 1 bulan, ngapalkan kitab hikam, bangun tidur sudah hafal sebenarnya kan. Bagi manusia memang sulit, bagi pencipta manusia mudah saja. Maka nanti kalau iktikaf semua adab tidur semuanya kan. Yang biasa delosor tobat, insyaallah mulai kan. Tidur itu mana kalau ikut sunnah Nabi sudah dapat pahala terus. Kencing ikut sunnah Nabi dapat pahala, makan ikut sunnah Nabi dapat pahala. Bahkan kita ke pasar pun dengan sunnah Nabi dapat pahala. Kalau kita masuk pasar dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ditulis 1 juta kebaikan untuk kita. Kalau dagangnya tidak nipu orang, tidak ngurangi takar, ngomongnya bisa dipercaya, maka nanti mati dikumpulkan para nabi dan orang-orang mati syahid. Nah, coba semalaikan. Man aqala nadiman aqalallah atharatahu yaumal qiyamah. Barang siapa jual beli, tahu-tahu yang beli ini menyesal. Datang lagi ke toko kita, setelah beli sepeda motor balik lagi ke toko kita. Pak, saya kok ternyata tidak cocok dengan sepeda motor ini. Saya ingin kembalikan kepada Bapak. Oh, nggak bisa. Barang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Lah tapi saya nggak seneng ya Pak. Lah salah kamu sendiri, tadi nggak mikir kamu. Tapi saya tetap akan saya kembalikan. Ya, saya potong 50%. Nah, ini orang pedagang yang nggak ingin pahala ya begitu. Nabi mengatakan siapa yang memaafkan orang yang menyesal, orang beli menyesal, dikembalikan terus kita terima, maka nanti dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah pada hari kiamat. Maka ada seorang ulama itu bikin toko. Tokonya itu ada kwitansinya, kwitansi tahu toh? Ditulisi barang yang sudah dibeli boleh dikembalikan. Loh, kok aneh sekali ini Pak Kiai ini punya toko. Memang saya sengaja kok ini. Ini bukan toko biasa, toko supaya saya diampuni pada hari kiamat. Nah gitu semalaikan. Nah, kalau kita di pasar tuh pikiran kita mengikuti sunnah Nabi, pahala terus. Nah mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian kita ujian 2, ujian iman, ujian amal. Lah supaya kita lulus dalam ujian iman, ujian amal itu bagaimana caranya? Kita harus ada usaha peningkatan iman, peningkatan amal. Kita harus membuat suasana bagaimana iman kita meningkat, amal kita meningkat. Usaha itu pertama kali adalah usaha dakwah. Dakwah itu usaha bagaimana iman kita meningkat, iman istri kita meningkat, iman anak kita meningkat, iman seluruh umat meningkat. Kalau kita memikirkan imannya orang lain, maka iman kita sendiri akan meningkat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Kalau kita menolong saudara kita, Allah akan menolong kita.
Kalau kita ini sayang kepada umat, mikir bagaimana umat ini selamat dari siksa Allah SWT, masuk dalam surga Allah. Seperti sayangnya para nabi, para rasul kepada umat, maka kita akan disayangi oleh Allah. Kalau kita disayangi oleh Allah, iman kita akan terjaga. Maka dakwah ini maksudnya adalah untuk menjaga diri kita sendiri semuanya kan. Tapi dakwah ini tidak boleh hanya sekedar ala kadarnya. Ini dakwah diceritakan dalam Al-Quran, dikasih nama tijarah, perdagangan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi diistilahkan dalam Al-Quran, usaha agama termasuk usaha dakwah ini seperti perdagangan. Orang tuh kalau dagang tuh bagaimana semuanya kan? Mikir terus. Pagi-pagi jam 7 sudah buka toko. Sebelum buka toko sudah mikir, apa barang yang saya beli, apa barang yang saya jual, labanya berapa sudah dipikir. Sampai masuk toko belum sarapan, kan? Belum sarapan. Maka setelah jam 10, jam 11 perut sudah keroncongan, akhirnya sarapan. Sego pecel. Di tengah-tengah sarapan, tahu-tahu ada orang datang ke tokonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, langsung cuci tangan. Ada apa, Pak? Ada apa? Saya mau beli sarung. Oh iya Pak. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Nah, makan pun ditunda. Karena apa? Demi perdagangan. Kalau kamu pergi ke toko sepatu, maka orang yang punya toko sepatu tuh kayaknya baik sekali itu mulai kan. Ada apa Pak? Mau beli sepatu? Oh silakan duduk. Nah, diambilkan sepatunya, dipasang di kaki kita. Nah, pas apa belum Pak? Ini kurang besar. Diambilkan lagi. Yang tadinya itu baru tengkar sama istrinya itu, kalau ada orang beli sepatu datang langsung senyum-senyum terus. Ya silakan, silakan, silakan. Mana lagi Pak yang mau beli lagi? Mana lagi? Nah, mikir betul-betul. Sampai jam 8 malam toko ditutup. Maka dia pulang ke rumah. Tokonya tutup tapi otaknya puter terus. Berapa hasilnya, berapa labanya, terus mikir terus. Sambil makan malam, minum kopi, mikir terus. Bagaimana toko bisa meningkat terus. Satu toko, bagaimana 2 toko, terus dipikir terus. Sampai akhirnya waktu haji datang, dia pergi ke Mekah. Tapi pergi haji ke Mekah itu yang dipikir itu dagangan. Nanti di depan Ka'bah saya akan doa supaya toko saya maju. Akan saya temui kiai-kiai di Mekah supaya mendoakan toko saya supaya maju. Barangkali di Mekah ada barang-barang murah, akan saya beli, nanti saya jual di Temboro. Wis pokoknya itu mikirnya itu dagang saja itu. Piye apane dadi dhuwit iki piye carane? Wis cethukan apa piye amri iso dadi dhuwit. Sampai melihat barang-barang yang berceceran di pinggir jalan, rongsokan. Ada wadah aqua dikumpulkan. Iki dhuwit iki. Iki dhuwit kok dikek iki piye? Pokoknya namanya pedagang itu sudah. Sampai malam istimewa pun dipikirkan. Beli jual mau jual minyak wangi malam istimewa itu. Barangkali nanti bisa meningkatkan perdagangan. Ini kenapa bayan kok panjang-panjang? Padahal ini sudah siap, kopi, teh sudah siap di depan.
Ini namanya seorang pedagang. Lah usaha agama dakwah itu dikatakan oleh Al-Quran seperti perdagangan. Maka mikir terus, bagaimana keluarkan jamaah 4 bulan, 40 hari, 3 hari. Bagaimana orang-orang yang sudah dakwah itu betah dalam dakwah sehingga jadi aset akhirat saya. Orang-orang bikin pabrik mobil, bikin pabrik sarung, bikin pabrik tebu, bikin pabrik ini. Saya mau bikin pabrik amal, Mahalah Syafi'iyah. Inilah pabrik saya ini. Saya jaga pabrik ini supaya setiap jaulah satu keluarkan jamaah 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Nah ini namanya baru pedagang mereka. Kalau kita ini dakwah nggak mikir, pokoknya ya yang penting datang. Walaupun ngantuk-ngantuk kan sudah lumayan. Ini namanya bukan pedagang ini. Ini bukan pedagang ini. Kalau pedagang itu mikir. Kekuatan fikirnya, kekuatan senyumnya, kekuatan tangisannya waktu malam, semuanya bagaimana agama hidup di alam semesta ini. Itulah kehidupan yang mulia baginda Muhammad SAW. Menangis semalam-malam suntuk, ummati ummati, menangisi umatnya sampai janggutnya basah kuyup, sampai bajunya basah kuyup, sampai lantai kamarnya pun basah kuyup karena menangisi umat. Itulah yang mulia baginda Muhammad SAW. Kekuatan doanya, kekuatan fikirnya, kekuatan akhlaknya, kekuatan hartanya, semua kekuatan yang Allah berikan ditumpukan, dipusatkan untuk memikirkan bagaimana umat ini selamat. Inilah namanya seorang dai sebenarnya. Dai itu sholat waktu sujud, ya Allah turunkan hidayah, ya Allah turunkan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, doa untuk umat, ya Allah turunkan hidayah untuk umat, ya Allah. Sambil makan pun, ya Allah makan saya ini jadikan asbab hidayah untuk umat, ya Allah. Minumnya begitu juga, tidurnya begitu juga. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu semulaikan tidur di depan masjid di bawah pohon. Bantalnya itu pecut, cemeti. Karena Sayyidina Umar itu kemana-mana itu bawa cemeti gitu. Maka bantalnya bukan bantal biasa, pecut untuk pecut jaran itu. Maka tidur di depan masjid di bawah pohon. Raja Persia kirim utusan ke Madinah untuk menemui Sayyidina Umar. Maka sampai Madinah tanya sama orang-orang Madinah, mana istananya Umar? Maka orang Madinah mengatakan, Umar nggak punya istana. Lah terus kalau mau menemui kemana? Kamu lihat di masjid sana, biasanya jam sekian di masjid. Maka utusan Persia pun pergi ke masjid. Masjidnya begitu sederhana, tiang-tiangnya dari pohon kurma, atapnya dari daun kurma, lantainya dari tanah. Umar ada nggak Umar itu? Maka orang-orang di masjid nggak ada. Kamu lihat di depan masjid itu loh. Biasanya kalau siang dia tidurnya di depan masjid. Ternyata di depan masjid tidur ngorok di bawah pohon. Maka utusan Persia itu bertanya, ini Umar ini? Iya ini Umar. Umar yang menggegerkan jagat ini? Iya betul ini Umar. Apa nabi dia itu? Katanya orang Persia. Bukan, ini bukan nabi, pengikut nabi. Nggak ada pengawalnya, nggak ada pengawalnya. Maka utusan Persia tadi mengatakan, hei Umar, karena kamu berbuat adil Umar, tidak perlu pengawal. Raja saya karena nggak adil, pengawalnya beribu-ribu di mana saja. Maka terkesan utusan Persia ini dengan tidurnya Sayyidina Umar
di bawah pohon itu terkesan masuk Islam. Jadi semulaikan kalau orang itu sudah orang ahli hidayah itu semuanya, tidurnya pun mendatangkan hidayah, doanya mendatangkan hidayah, akhlaknya mendatangkan hidayah, dakwahnya mendatangkan hidayah, ilmunya mendatangkan hidayah. Salah satu contohnya adalah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah kita pikir begitu itu, kalau mau tidur ya Allah jadikan tidur saya ini asbab hidayah ya Allah. Terus zikir-zikir sampai tidur. Ini ada orang dari Magelang situ semulaikan, tinggalnya di Malaysia. Di Malaysia itu diajak dakwah ini nggak mau aja dia. Apa dakwah? Sumpek saya melihat orang dakwah itu. Ini anaknya sekarang di sini masalahnya itu semulaikan. Akhirnya dia pulang dari Malaysia terus ke Jakarta, tengah malam sampai di Jakarta. Dia mau cari penginapan nggak ada. Wah, kemana ini mau nginep ini? Sudah nginep di Kebon Jeruk aja. Itu saya punya teman-teman orang dakwah itu. Akhirnya dia nginep di Kebon Jeruk, markas Kebon Jeruk. Datang situ pas tengah malam, semua orang tidur pakai adab tidur semua. Dia ngelihat aja. Ini ustadz ini, kiai ini, orang tabligh itu ya tidurnya aja kok tertib ya, apalagi meleknya. Nah, sudah saya mau keluar 4 bulan, langsung keluar 4 bulan. Bukan karena mendengarkan bayan, karena melihat orang tidur. Begitu semua lagi. Baginda Nabi pergi ke pasar, maka beliau membeli satu barang. Lah zaman dulu itu semuanya kan, kalau beli barang itu terus nanti ada bagian nimbang uang, uangnya itu ditimbang, uangnya dari emas perak itu ditimbang. Nggak seperti uang sekarang, ada yang di pasar itu adalah petugas nimbang, berapa gram, berapa. Pokoknya menurut ukuran zaman dulu lah gitu. Ini waktu itu masih banyak orang kafir di Madinah ini. Dan ini orang kafir datang ke pasar Madinah, melihat Rasulullah sedang jual beli. Setelah jual beli selesai, maka Rasulullah menyuruh bagian timbang ini, nimbangnya yang bagus ya, kamu kasih tambahan itu. Kalau orang Jawa diangeti timbangannya, kasih tambahan dia, kasih tambahan uang itu orang yang jual itu. Maka orang kafir itu mendengar itu, loh, orang ini kok bagus sekali sih akhlaknya. Biasanya orang tuh kalau nyuruh nimbangkan uang, siapa sih lo yang pas lo, jangan dilebih-lebihin, pas Nah ini kok malah suruh ngelebihin. Rasulullah tuh nyuruh nimbang itu malah kamu lebih zin wa arjih, timbang dan lebih. Maka dia itu tanya sama orang-orang di pasar, siapa itu? Nggak tahu kamu? Itu Rasulullah. Langsung masuk Islam mereka. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, Rasulullah itu akhlaknya jadi asbab hidayah, doanya asbab hidayah, dakwahnya asbab hidayah. Nah kita ini usaha seperti itu hidup kita ini semulaikan. Nah untuk itu semulaikan Allah Ta'ala, maka kita harus latihan bagaimana hidup kita ini hidup hidayah. Kalau hidup ini sibuk dalam dakwah, sibuk di dalam taklim, baca cerita para sahabat, ceritanya para nabi, sibuk dalam doa, ibadah, sibuk dalam akhlak yang baik, maka hidup kita nanti jadi hidup hidayah. Di rumah juga membawa hidayah, akhirnya anak-anaknya tertata, istrinya toto, kabeh toto. Di kampung jadi asbab hidayah, orang-orang kampung jadi amal agama. Di mana saja di asbab hidayah. Maka kita diajari dalam Quran untuk doa,
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan istriku, anakku qurrata a'yun, menggembirakan saya. Ini pelajaran tauhid ini semuanya kan. Istri tidak bisa menggembirakan, anak tidak bisa menggembirakan, Allah yang bisa menggembirakan. Ya Allah, jadikan anakku, istriku menggembirakan saya. Jadi jangan punya pikiran kalau saya punya istri nanti saya akan gembira, tenang hidup saya. Oh, belum tentu. Banyak orang yang tangisan gara-gara istrinya. Saya ini sudah lama nggak punya anak, sudah 5 tahun kawin nggak punya anak. Nanti kalau saya punya anak, bahagia saya. Ternyata punya anak bukan bahagia, malah pusing 7 keliling. Maka kita diajari iman dalam doa itu. Ya Allah, jadikan anak saya, istri saya qurrata a'yun, menggembirakan hati saya. Terus bukan hanya itu saja. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami semua, saya, anak saya, istri saya dan semuanya imam bagi orang-orang takwa. Bukan hanya jadi orang takwa, tapi imam bagi orang takwa. Imam bagi orang takwa itu bagaimana? Takwanya jadi asbab orang-orang lain pada takwa. Imannya jadi asbab orang-orang lain jadi iman. Zikirnya jadi asbab orang-orang lain pada zikir. Sholatnya jadi asbab orang-orang lain pada sholat. Dakwahnya jadi asbab orang-orang lain pada dakwah. Nah, ini namanya imam bagi orang-orang takwa. Ini doa yang diajarkan oleh Allah dalam Quran. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kita semua imam bagi orang takwa. Jangan gembira sudah sholat. Ya harus gembira memang sudah sholat. Tapi yang kita cita-citakan bagaimana sholat kita jadi asbab orang-orang pada sholat. Zikir kita jadi asbab orang-orang pada zikir. Iktikaf kita jadi asbab orang-orang pada iktikaf. Pulang kita, gimana pulang kita? Nah, ini semoga kita ini kalau berbuat yang tidak baik jangan ditiru orang. Nah, jangan terus nanti habis taklim akhir rung. Kuwi jenenge ora imam kanggo wong takwa, imam kanggo wong mulih. Niku ketoke mboten sae to kita. Nek cara kula lho niku nek cara sampean. Terus pundi niki malam Jumat iki udah itikaf kabeh, ndonga kabeh, nangis sing pangeran. Kalau satu golongan manusia, kata Nabi ini, ada satu orang saja yang nangisi mereka, mereka tidak akan diazab oleh Allah. Jadi umat manusia ini begitu rusak di mana-mana, di antara sebabnya karena sedikitnya orang yang nangis untuk umat ini. Maka ini malam-malam istimak kita, di rumah kita juga mesti harus ada waktu-waktu untuk nangis buat umat. Insyaallah malaikat. Ya Allah, jadikan doa saya ini asbab hidayah untuk umat. Untuk itu semulaikan supaya perkataan-perkataan kita ini bukan hanya jadi perkataan, tapi menjadi kenyataan. Hidup sekali ini jadi asbab hidayah itu jadi kenyataan, bukan dongeng tapi kenyataan. Maka caranya kita sekarang juga menyiapkan waktu untuk 4 bulan untuk latihan luruskan iman, latihan meluruskan amal. Insyaallah malaikat. Maka yang niat untuk 4 bulan, 40 hari silakan berdiri ke selatan. Monggo. Silakan malaikat. 4 bulan, 40 hari. Insyaallah. Monggo, monggo.
Monggo Pak, jumeneng mawon mboten sah sungkan-sungkan. Monggo niki klambi batik, monggo. Mboten sah jirih, mboten napa-napa niku monggo. Nah, jumeneng. Nah. Nah. Niki mondok Pak, mondoke 4 wulan tok. Nggih, mondok 4 wulan. Nggih. Niki Mahmud sing 4 wulan iki ditilok tenan ora kowe? Mondok 4 wulan belajar iman, belajar amal gitu. Monggo. Yang tambah masa, sisa masa, semua keselatan insyaallah. Insyaallah sedaya niat Pak nggih. Nah, niki nek sing dereng medal niki jenengan niati mengke tanggal 13 Juni badhe wonten pertemuan enten mriki. Ajeng ngedalne jam 4 bulan 40 hari. Sing dereng saged niat sak mangke mengke tanggal 13 sami-sami medal kita niati Pak nggih. Niat sik terus persiapan. Jenengan niat terus ngentenake persiapan, selagi masih dalam persiapan kita dapat pahala terus. Pahalanya berjuang. Orang yang beli kuda dengan niat untuk keluar fisabilillah, kata Nabi, maka setiap kudanya berjalan dia dapat pahala, kudanya makan dapat pahala, kudanya minum dapat pahala. Maka kalau kita ini menyiapkan diri kita persiapan-persiapan untuk berjuang, di mana-mana kita dapat pahala. Insyaallah melekan. Kalau tidak bisa tanggal 13, tanggal 22 Juni ini istimewa Jawa Timur, maka seluruh umat Islam sak cindil abange diundang. Tindak wonten mriki mikirne agama bareng-bareng. Insyaallah Bang nggih. Masyaallah. Niki istimewa kita sareng-sareng. Ben wong Islam iki balik kaya zaman riyen malih nglakoni agama sing tenanan, akhire uripe ning donya barokah, ning akhirate mlebu swarga. Kuwi lah maksude usaha niki, mboten ajeng golek napa-napa niku. Nggih namung niku usaha maksude. Piye kabeh wong Islam iki ditulung karo Gusti Allah. Ora ning dalan kejaba nek bodho nglakoni agama sing tenanan. Ora ning dalan supaya iso nglakoni agama sing tenanan, kejaba nek kita ndamel suasana mikirne agama. Insyaallah Bang nggih. Nah, saniki tiga-tiga sekawan-sekawan napa sing panjenengan mirengaken kala wau genten jenengan sampekne teng kancane anding-andinge niku. Niku mengke ben mancep. Niku nek mung krungu tok mboten disampekne lali. Krungu disampekne mengke mancep. Monggo tiga-tiga sekawan-sekawan, monggo. Tiga-tiga sekawan-sekawan. 10 menit. Oh. Golek kanca sedaya. Aja meneng ae golek kanca, golek kanca. Golek kanca muni. Sapa wonge sing muni nyampene agama oleh dongane Kanjeng Nabi. Monggo. Napa sampeyan mirengne wau sing cek nyantol genten diceritakne ngoten mawon. Mboten saya ngarang. Bil.